Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah pagi hari ini. Walaupun kita masih harus beribadah secara online, tapi kita mengucap syukur karena Tuhan melindungi, menjaga, memelihara kita sampai hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita terus doakan supaya mungkin dalam waktu ke depan ini Tuhan bisa buat mujizat sehingga Corona atau COVID-19 ini bisa makin mereda penyebarannya, sehingga kita juga secara perlahan bisa bertemu lagi secara langsung di chapel atau di gedung gereja. Baik, kita akan segera memulai. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur walaupun kami masih harus melakukan ibadah secara online, masih juga ada lockdown di beberapa tempat, beberapa lokasi termasuk di LA County, masih sangat terbatas semua kegiatan, tapi kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini buat kami semua. Kami berdoa supaya waktu-waktu di depan Tuhan kiranya bekerja, Tuhan mengatur segala sesuatu, Tuhan buat mujizat sehingga kami juga secara perlahan bisa bertemu kembali di gereja, bisa beribadah secara normal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau berdoa menyerahkan seluruh jalannya ibadah hari ini. Kiranya Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di tengah-tengah ruangan ini, Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu, sehingga kami semua tanpa terkecuali hari ini melalui pujian dan penyembahan hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, seluruh jalannya ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Devia dan Kenneth akan memimpin pujian penyembahan hari ini. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Lord, how we need your power every day and every hour. Lord, how we need your power every day and every hour. Lord, how we need your power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Before we get into the word, let's worship together. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I
dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong, and the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Oh, Christ alone, cornerstone, weak made strong, in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong, in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong, in the Savior's love through the storm. He is Lord, He is Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong, in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai lagi pada Minggu 20 September 2020. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai sejauh ini. Hari ini kita sampai kepada uraian tentang kitab Pengkhotbah, khususnya Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18 di bawah tema hikmat lebih baik daripada kuasa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena tiap-tiap firman yang Engkau taruh dalam Alkitab yang kami baca menjadi pedoman untuk kami melangkah tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Kami bersyukur karena Engkau memakai hamba-Mu Salomo untuk memberi kami
pedoman, patokan untuk melangkah dalam hal memilih hikmat dan kuasa. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah menjadi berkat untuk hamba dapat menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 9 ayat 13-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Bapak Ibu, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo yang terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa. Firman Tuhan katakan sebelum Salomo, bahkan sesudah Salomo, tidak ada seorang manusia pun, penguasa manapun, raja manapun yang memiliki hikmat seperti hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Khususnya dalam pasal 9 ayat 13-18, kita dibawa kepada satu kesimpulan menarik tentang pengamatan Salomo terhadap yang namanya kuasa dan yang namanya hikmat. Salomo, kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Pengkhotbah, dalam kitab Amsal, Salomo selalu memakai dua hal yang kontras untuk menunjukkan kehebatan atau kemampuan atau kebergunaan satu daripada yang lainnya. Salomo selalu membandingkan satu hal dari hal lain untuk melihat kelebihan hal satu dari hal lainnya. Misalnya, dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 4, Salomo mengatakan, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita harus mengerti bagian ini dari situasi di mana waktu itu ketika Salomo hidup. Pada waktu Salomo mengatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati, Salomo sedang berbicara tentang kondisi di mana kalau orang menjadi anjing pada waktu itu, anjing itu adalah binatang yang tidak dianggap, binatang yang hina, binatang yang boleh dibilang kasar, atau binatang seperti yang kalau kita lihat sekarang seperti tikus atau seperti kecoa, sesuatu yang ditakuti atau sesuatu yang dihindari, sesuatu yang dianggap seperti sampah. Sebagian anjing tidak seperti yang kita kenal sekarang, anjing poodle yang lucu atau anjing peliharaan di rumah kita yang lucu. Tidak. Anjing pada masa itu adalah diperlakukan seperti tikus-tikus di bawah tanah atau seperti kecoa tadi. Sehingga dibandingkan dengan singa, singa itu adalah simbol kehormatan dan bangsawan. Karena itu tidak salah jika citra Mesias digambarkan sebagai singa. Nah, Bapak Ibu, makanya ketika Salomo mengatakan bahwa anjing hidup lebih baik dari singa yang mati, Salomo sedang membawa pembaca untuk mengerti bahwa sehebat apapun seseorang, semartabat apapun hebatnya seseorang, atau kehormatan yang apa yang dimilikinya, kebangsawanan apa yang dimilikinya, tidak ada gunanya jika dia sudah mati. Lebih baik orang yang tidak berharga, tapi dia sedang dalam keadaan hidup. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita masuk dalam pasal 9 ayat 13-18, Salomo sedang membandingkan dua hal, tentang kekuatan, tentang kuasa, dan tentang hikmat. Hal pertama, Salomo mengangkat tokoh seorang yang berhikmat, tapi orang ini miskin. Dengan satu frasa, Salomo memakai orang miskin yang berhikmat. Dalam bagian kontrasnya, Salomo mengajak kita untuk melihat kepada kuasa. Seorang raja yang agung, yang besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu, Salomo membandingkan kedua hal ini dengan sebuah perumpamaan yang ditulis dalam bagian ini.
Salomo katakan begini dalam ayat 13. Hal ini kupandang sebagai hikmat di bawah matahari. Nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota kecil. Salomo menunjukkan ada sebuah kota kecil. Kota kecil ini penduduknya tidak seberapa, penduduknya sedikit. Tiba-tiba seorang raja yang besar, yang agung menyerang, mengepungnya. Lalu apa? Mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadap kota kecil yang dengan jumlah penduduk yang kecil. Tapi dalam ayat 15 Salomo katakan, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya si miskin ini menyelamatkan kota itu. Tapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Bapak Ibu, sejak manusia diciptakan, manusia ini selalu punya hasrat untuk menginginkan kuasa. Itulah sebabnya kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, karena mereka ingin menjadi berkuasa sama seperti Allah. Mereka ingin mempunyai pengetahuan seperti Allah seperti yang Allah miliki. Sehingga semua manusia sejak kejatuhan manusia, bahkan sebelum pun, menginginkan kekuasaan, mengharapkan kekuasaan yang lebih besar. Siapa yang berkuasa, dialah yang hebat. Tapi apakah demikian kata Salomo dalam firman Tuhan hari ini? Apakah demikian kata Salomo manusia yang paling berhikmat dalam dunia ini? Yang perlu kita lihat sedikit catatan, hikmat yang saya maksud di sini atau yang Salomo tuliskan di sini tidak sama dengan pengetahuan. Hikmat yang dimaksud sini adalah hikmat ilahi. Hikmat adalah kecerdasan dan kemampuan untuk berpikir dan bertindak menggunakan pengetahuan, pengalaman, pemahaman, akal sehat, dan wawasan. Kita dapat memiliki pengetahuan tanpa memiliki hikmat. Tapi kita tidak dapat memiliki hikmat tanpa pengetahuan. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang berhikmat tentu adalah orang yang berpengetahuan, orang yang cerdas, orang yang berpengalaman. Hikmat yang sejati hanya datang dari Allah saja. Hikmat hanya dapat dimiliki dalam relasi dengan Allah. Hikmat Allah berbeda dengan hikmat manusia. Hikmat manusia bercampur dengan dosa dan terbatas. Tapi hikmat Allah itu tidak terbatas. Murni, pendamai, penurut, penuh belas kasihan, dan tidak munafik. Seperti yang ditulis oleh Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Sehingga kalau manusia haus akan kekuasaan, manusia harusnya membaca apa yang ditulis oleh Salomo ini untuk memberi kita batasan-batasan yang berhikmat dan membuat hidup kita menjadi hidup yang berhasil. Apa kunci bagian firman Tuhan ini? Ada 3 hal yang saya lihat dan saya angkat untuk kita menjadi berkat untuk kita melalui pembahasan tentang kuasa dan hikmat. Yang pertama, Salomo katakan bahwa kuasa yang sejati datang dari hikmat Tuhan, bukan dari kekuatan fisik. Sekali lagi, kuasa yang sejati datang dari hikmat Tuhan, dari hikmat Allah, bukan dari kekuatan fisik. Ayat 15 dan ayat 18. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Bapak Ibu, dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 13 dituliskan bahwa ketika Salomo menjadi raja, Tuhan memberikan kekuasaan yang besar untuk Salomo. Ayat 1 katakan, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Tapi dalam ayat 7, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan bertanya, apa yang Salomo minta? Apa saja Salomo minta akan Tuhan berikan kepada dia. Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta kemuliaan, umur panjang, atau kuasa. Tapi Salomo meminta hikmat Tuhan. Meminta hikmat dan pengertian. Dalam ayat 10 Salomo katakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar masuk dan menjadi pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar? Bapak Ibu, Tuhan terpesona, saya pakai terpesona dalam tanda kutip, dengan permintaan Salomo dan memberikan Salomo hikmat yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun dalam dunia ini.
Itulah sebabnya pelajaran pertama kita dari bagian ini adalah kuasa yang sejati datang dari hikmat Tuhan dan bukan dari kekuasaan fisik. Kekuasaan yang bersifat fisik itu sifatnya lemah, sifatnya penuh dosa, sifatnya sementara, sifatnya terbatas. Nah, untuk menggambarkan kebenaran ini, Salomo memakai ilustrasi orang yang berperang. Sebenarnya kalau mau jujur, mungkin kemungkinan besar banyak ahli teologi katakan bagian ini Salomo kutip dari kejadian tentang ayahnya Daud dalam 2 Samuel 20 ayat 16-22. Bapak Ibu bisa baca itu di rumah. Di mana ada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk yang kecil, diserang, diserbu, dikepung oleh seorang raja besar yang agung. Raja besar ini punya pengalaman yang hebat, punya pengalaman perang yang hebat, dia punya pasukan yang hebat, dia punya alat-alat perang yang hebat. Tetapi kehebatan dan kebesaran keagungan raja itu dapat dikalahkan oleh hikmat seorang yang miskin. Tidak dijelaskan apa yang dilakukan oleh orang miskin yang berhikmat tadi untuk menyelamatkan kota tersebut dari serangan raja yang hebat. Tapi yang pasti ada satu kebenaran, Bapak Ibu. Raja yang hebat itu datang dengan mengandalkan berbagai kekuatan fisiknya, berupa alat perang, pasukan perang yang terlatih, dan jumlah orang, jumlah pasukan yang banyak. Raja ini menyerang penduduk kota dengan jumlah penduduk yang sangat kecil. Karena penduduknya kecil, mereka tidak dapat melakukan perlawanan. Mereka tidak dapat membela diri atas serangan raja yang besar itu. Tapi kemudian dengan kehadiran seorang miskin yang muncul dengan hikmatnya, kota ini dapat diselamatkan. Kalau begitu pertanyaannya, kira-kira apa kunci, apa rahasia si miskin tadi dapat mengalahkan raja yang besar itu dengan hikmatnya? Jawabannya ada dalam ayat 17. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Bapak Ibu, orang yang berhikmat memakai kuasa kata-kata yang bijak, kata-kata yang penuh dengan ketenangan. Saya senang terjemahan lain, terjemahan lama katakan begini: kata-kata orang bijak diucapkan dengan pelan harus didengar daripada teriakan penguasa orang bodoh. Bapak Ibu, ternyata rahasia si miskin tadi yang berhikmat adalah hikmatnya itu membuat dia berkata-kata dengan bijak. Kata-katanya itu keluar dengan tenang, kata-katanya keluar dengan wibawa, dengan confident, dan membuat rakyat yang jumlahnya sedikit itu mendengarkan dia. Mereka tidak saja mendengarkan dia, tapi mereka mentaati dia, mentaati nasihat dari si miskin tadi yang mungkin tidak punya pengalaman berperang. Tapi ketika dia sampaikan dengan tenang, dengan wibawa, tanpa teriak, tanpa kekuatan fisik, mereka mengikuti strategi perang dia. Di mana mereka harus berdiri, di mana mereka harus mendirikan kubu, di mana mereka harus bersembunyi, di mana mereka harus melangkah, dengan alat apa mereka harus pakai. Si miskin yang berhikmat ini menunjukkan kepada mereka langkah-langkah yang harus dibuat, langkah konkret apa yang harus dibuat. Walaupun peralatan perang mereka tentu tidak secanggih si raja yang hebat. Ketika seorang pemimpin berbicara dengan bijak, berbicara dengan hati-hati, dengan tenang, tanpa menggunakan kekuatan fisik, tanpa memakai suara yang keras, tanpa mengatur mereka dengan harta, dengan tangan besi, dengan teriakan, dengan paksaan, tapi memimpin dengan kata-kata yang bijak, tenang, tidak panik, dan lembut hati, hikmat itu membawa kemenangan bagi kota kecil itu. Ya, saya teringat, atau Bapak Ibu pasti tahu semua kisah tentang Salomo ketika dia menjadi raja. Ini salah satu cerita yang diangkat ketika Raja Salomo menjadi raja yang berhikmat. Ketika dua orang ibu melahirkan pada saat bersamaan. Keduanya melahirkan bayi pada saat bersamaan. Dan pada satu waktu, satu malam, beberapa hari sesudah bayi ini dilahirkan, bayi salah seorang ibu yang baru melahirkan ini meninggal, mati. Dia menukarkan bayinya yang mati dengan bayi yang hidup tanpa sepengetahuan ibu yang punya bayi yang hidup itu. Keesokan harinya ibu yang punya bayi hidup itu mati dan dia lihat, oh, bayi saya mati, tapi ini bukan anak saya.
Mereka kemudian membawanya kepada Salomo sebagai raja, tapi sebagai hakim juga pada waktu itu, untuk meminta keadilan karena keduanya berebutan bayi yang masih hidup. Ketika mereka ribut, Salomo dengan tenang menjawab mereka. Salomo bilang, Algojo, ambil sebilah pedang. Saya akan membelah anak ini menjadi dua, dan kalian dua bisa adil mendapatkan bagiannya masing-masing. Ibu yang bayinya mati segera katakan, oh bunuh saja anak itu, penggal, belah dia bagi dua, sehingga adil. Tapi ibu yang benar-benar memiliki anak itu, yang dia tahu ini anak saya, anak yang hidup, dia katakan, jangan, please jangan dibunuh, jangan dipotong, jangan dibelah, tolong berikan kepada dia saja. Bapak Ibu lihat, ibu ini rela kehilangan bayinya asalkan bayinya itu selamat. Disitulah hikmat Salomo berbicara. Ibu dari bayi yang hidup itu adalah ibu yang tidak ingin bayi itu dipotong atau dibelah. Bapak Ibu, Salomo dapat saja menggunakan kekuatan fisiknya sebagai seorang raja. Dia dapat menekan kedua ibu itu dengan kekuatan fisik, menyiksa mereka sehingga salah satunya kemudian mengaku, atau memakai kekuatan militer untuk membawa pengakuan yang jujur. Tapi Salomo tidak melakukan dengan cara kekerasan atau dengan kekuatan fisik. Salomo meminta hikmat Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Dalam dunia sekarang yang penuh dengan berbagai masalah, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tanda tanya, makin banyak kejahatan, kebencian, kegelapan, dosa yang merajalela, pemberontakan dalam keluarga, pemberontakan di tengah-tengah bangsa ini. Bapak Ibu, bukan kekuatan fisik yang kita butuhkan, bukan kekuatan militer yang canggih yang kita butuhkan, bukan kecanggihan teknologi yang kita butuhkan, bukan Bapak Ibu. Tapi yang kita butuhkan adalah hikmat ilahi. Karena hikmat ilahi itu adalah sumber kekuatan dan kemenangan sejati. Tuhan meminta kita untuk menyelesaikan masalah bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan hikmat ilahi. Dan hikmat ilahi ini seringkali disampaikan dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang tenang, kata-kata yang tidak panik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan abuse. Ketika kita mengalami anak-anak yang memberontak, kita tidak memaksa mereka untuk tunduk di bawah otoritas kita dengan kekerasan secara fisik. Tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada gunanya. Tapi kita dapat melakukan dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang tenang. Sehingga itulah hikmat yang sejati. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini sedang mengalami masalah yang kita tidak dapat menyelesaikannya secara fisik. Kita tidak dapat menyelesaikan dengan kekerasan atau dengan kekuatan atau dengan harta atau dengan apapun yang kita miliki yang kita rasa kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tuhan mau kita meminta hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 katakan, barang siapa di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat itu sesuatu yang bisa kita minta Bapak Ibu. Sesuatu yang kita bisa minta karena itu janji Tuhan. Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang akan memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Nah Bapak Ibu, sehingga sekali lagi apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu sekarang, mungkin yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik, bukan harta, bukan kekerasan yang bisa kita lakukan, tapi ketenangan dalam hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan. Yang kedua, Salomo memberi nasihat dalam pasal 9 ayat 13 sampai 18 adalah hikmat seringkali datang dari sumber yang tidak kita duga. Pasal 9 ayat 15 katakan, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Bapak Ibu, satu waktu seorang guru kindergarten memberikan kepada murid-murid yang usianya 5 tahun untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya gini, jika kamu dapat mengajar semua orang satu hal apa yang akan kamu ajarkan kepada orang tersebut? Ada seorang anak 5 tahun, dia menuliskan jawaban di kertasnya dan itu membuat gurunya benar-benar terpesona. Dia katakan, satu hal yang saya ingin ajarkan kepada orang lain adalah meditasi.
Bapak Ibu, itu muncul dari mulut, dari pikiran seorang anak berusia 5 tahun. Seringkali kita terkejut dengan jawaban-jawaban anak-anak kecil yang mungkin kita tidak anggap. Kita anggap mereka belum tahu apa-apa. Kita anggap mereka belum berpendidikan, mereka belum punya pengalaman. Tapi seringkali hikmat datang dari sumber yang tidak kita duga. Kalau kita mau jujur, manusia seringkali mencari hikmat dari orang yang dianggap hebat oleh dunia. Orang yang dipandang oleh dunia secara kasat mata itu hebat, luar biasa, berpendidikan, berpengetahuan dan sebagainya. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi seringkali hikmat Tuhan bukan datang dari sumber-sumber seperti itu. Hikmat Tuhan seringkali datang dari sumber-sumber yang tidak kita duga. Dari orang-orang yang mungkin tidak dihargai oleh masyarakat. Satu kali saya punya pengalaman pribadi. Satu kali saya kalau buat khotbah biasanya sore hari sekitar jam 4-5 sesudah anak-anak selesai makan, pekerjaan rumah tangga selesai. Nah, tapi jam-jam seperti itu, jam 4, jam 5, jam 6 itu waktunya anak-anak di apartemen kami itu keluar main di luar. Saya benar-benar terganggu Bapak Ibu. Kalau mau tutup pintu, panas. Mau buka pintu, udaranya bagus masuk, tapi ribut. Saya nggak bisa kerja dengan ribut, nggak bisa. Saya kalau kerja atau persiapan firman Tuhan harus tenang, nggak ada suara. Nah, tiap kali anak-anak itu ribut, saya pasti keluar. Saya akan bilang, bisa kalian berhenti nggak? Biasanya mereka lawan. Kalau mereka lawan, saya marah atau saya telepon kantor. Biasanya mereka main bola dan tendang itu berapa kali masuk ke dalam rumah saya, dan itu benar-benar mengganggu. Satu kali waktu saya hendak menegur anak-anak, Dara bilang sama saya gini, "Mama, kenapa kamu tegur mereka?" Saya bilang, "Kenapa? Karena mereka ribut." "Coba kamu pikirkan Mama, kalau itu yang main di luar itu adalah saya." Saya pikir, saya diam sebentar. Waktu itu Dara baru umur sekitar 7 tahun. Saya pikir, iya ya, kalau itu Dara yang main di luar dan ribut, tentu saya nggak mau ada orang tua lain dari rumah lain tegur anak saya atau marah. Anak-anak wajar untuk bermain di luar, walaupun di apartemen kami peraturannya tidak boleh main bola di tengah apartemen, harus main ke park. Tapi dia bilang mereka masih anak-anak, mereka butuh main seperti saya butuh main, dia bilang gitu. Saya pikir iya Bab, sejak itu Bapak Ibu, saya pikir kenapa saya fokus dengan suara anak-anak itu. Saya harus fokus dengan firman Tuhan ini. Kalau saya fokus dengan apa yang saya kerjakan, saya mungkin tidak terganggu dengan keributan itu. Bapak Ibu, bukankah seringkali hikmat datang dari sumber yang tidak kita duga? Bukan dari orang yang hebat, bukan dari orang tua, bukan. Seringkali datang dari anak-anak atau orang-orang yang mungkin tidak kita pandang. Sehingga perumpamaan yang ditulis dalam pasal 9 oleh Salomo ini memberi peringatan kepada kita bahwa kebijaksanaan, hikmat seringkali datang dari sumber yang tidak terduga. Yang saya temukan dalam kitab Pengkhotbah ini adalah bahwa hikmat dan kebijaksanaan tidak hanya membutuhkan informasi, lebih banyak informasi, tapi juga membutuhkan transformasi. Jika saya ingin menjadi lebih berhikmat, lebih bijak, saya harus berubah dari dalam diri saya dan bukan hanya mengubah eksternal diri saya. Dan dalam proses ini, Tuhan seringkali menggunakan alat yang tidak kita harapkan untuk mengembangkan hikmat ilahi dalam hidup kita. Ketika saya meminta transformasi dari dalam, itu berarti saya meminta Tuhan mengubah pikiran saya, mengubah emosi saya, mengubah pola pikir saya, dan ini yang terpenting. Sehingga sekali lagi, hikmat seringkali datang dari sumber yang tidak terduga. Hikmat seorang suami kadang-kadang datang bukan dari bos di kantornya atau dari berapa banyak buku dipelajarinya. Hikmat seorang suami mungkin banyak kali datang dari seorang istri yang cerewet atau dari seorang anak yang tidak dipandang. Hikmat yang tidak terduga kadang-kala menggunakan rasa sakit, kesulitan, penyakit, cobaan. Dan terkadang Tuhan memakai orang lain untuk memberikan kita hikmat. Bukan dari orang-orang yang kita duga. Dia menggunakan orang yang pendiam, yang tidak pernah berbicara dalam kelompok. Kadang Tuhan memakai pasangan hidup kita yang mungkin tidak kita anggap cukup berhikmat, atau anak kita,
atau orang tua kita yang kita anggap kurang berpendidikan, tidak berpendidikan tinggi, atau dari tetangga kita, atau seseorang lain dalam persekutuan kita yang mungkin tidak kita anggap. Tapi ingat, hikmat seringkali datang dari sumber yang tidak kita duga. Ada kisah tentang seorang raja. Raja ini raja yang berkuasa, dia sangat cerdas, dia kaya, dia terkenal karena kekayaan, kehebatannya, kekuasaannya, kecerdasannya, tapi juga karena kesombongannya. Dia punya satu kebiasaan yang sangat menarik, yaitu dia suka main catur. Dan karena dia suka main catur, dia suka ajak siapa saja yang mau bertanding dengan dia. Kalau orang itu menang catur, dia akan memberikan 1/10 dari kekayaan dia. Tapi kalau orang itu tidak bisa menang, maka raja akan memenggal kepala orang itu. Dari tahun ke tahun tidak ada yang berhasil memenangkan pertandingan catur melawan raja. Sampai satu kali datanglah seorang pengemis miskin. Dia datang dan dia katakan, saya ingin bertanding dengan kamu. Lalu raja katakan, berani benar kamu datang untuk bertanding dengan saya. Kamu tahu kamu akan mati. Kamu tahu kamu tidak akan bisa menang melawan saya. Dan bagi saya ini benar-benar penghinaan kalau kamu mengajak saya untuk bertanding. Si pengemis miskin itu hanya katakan, raja, kalau sampai saya kalah dan kamu harus membunuh saya akan mengampuni kamu dan memaafkan kamu karena kamu mengambil nyawa saya. Sesudah dia mengatakan itu, raja itu terkejut karena tidak pernah seorang pun mengatakan hal itu kepadanya. Raja itu pikir dalam hati, kalau sampai pengemis ini kalah dan saya membunuh dia punya kuasa yang lebih hebat. Kuasa untuk mengampuni saya dan memaafkan saya karena telah membunuh dia. Dan orang akan menganggap dia seperti hero. Tapi kalau saya membiarkan dia hidup dan tidak membunuh dia akan keluar juga sebagai orang yang keluar seperti pemenang tanpa melakukan perlawanan. Sehingga raja ini berpikir, raja itu katakan, kamu sudah menang sebelum kamu bertanding. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Si pengemis miskin ini katakan, raja, bertahun-tahun kamu melakukan hal itu kepada banyak orang. Dan tidak seorang pun melakukan hal ini, mengampuni kamu atau berani berkata-kata seperti ini kepada kamu. Karena mungkin mereka maju, mereka menginginkan harta kamu. Saya tidak menginginkan 1/10 dari harta kamu yang banyak itu. Raja itu menangis dan dia benar katakan, ini pertama kali ada orang yang seperti ini, yang mengatakan hal seperti ini kepada saya. Dia ambil mahkotanya, dia ambil jubahnya, dan dia kenakan kepada pengemis itu. Dia bilang, kamu jadi raja, masukkan saya ke dalam penjara. Raja itu dimasukkan ke dalam penjara selama, dia minta untuk selama-lamanya. Tapi pengemis yang bijak ini katakan tidak, dia hanya akan masuk 1 tahun. Sesudah 1 tahun, raja ini dikeluarkan dan raja ini diampuni. Bapak Ibu, sekali lagi, hikmat sering datang dari sumber yang tidak kita anggap dan tidak kita duga. Yang ketiga, yang terakhir, jangan mengharapkan dunia menghargai hikmat Allah. Jangan pernah mengharapkan dunia menghargai, mengagumi, menghormati, bahkan berterima kasih terhadap hikmat Allah. Ayat 15 dan 16 jelas katakan, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi apa? Tidak ada seorang pun yang mengingat akan orang miskin itu. Tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu, walaupun dia berhikmat, walaupun dia telah menyelamatkan kota itu. Ayat 16, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi apa? Hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengarkan orang. Bapak Ibu, jangan mengharapkan dunia menghargai hikmat Allah. Meskipun si miskin yang malang ini telah memberikan hikmat dan hikmat itu menyelamatkan kota kecil itu, tidak seorang pun mengingat dia. Bahkan mungkin kemungkinan di kemudian hari hikmatnya itu dihina, hikmatnya itu tidak didengarkan orang. Dan ini kata-kata Salomo Bapak Ibu, ini yang terjadi. Mungkin sesudah itu orang-orang membenci dia. Mereka tidak lagi mengingat jasa dia di masa lalu. Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam dunia ini.
Ketika kita memberikan hikmat kita, menyelamatkan orang, menolong orang, jangan pernah mengharapkan sesudah itu manusia, orang dunia ini menghormati, menghargai, bahkan berterima kasih terhadap hikmat yang pernah kita berikan kepada mereka. Jangankan kita, kepada Allah pun mereka tidak akan berterima kasih. Apa yang ditulis Salomo 3000 tahun yang lalu ini benar-benar terjadi Bapak Ibu hingga saat ini. Contoh paling nyata adalah negara ini, Amerika. Negara tempat kita tinggal ini didirikan 244 tahun yang lalu. Dibangun oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Mereka membangun negara ini dengan prinsip dan kebenaran Alkitab. Itulah sebabnya Allah memberkati negara ini menjadi negara paling makmur di seluruh dunia. Tapi hikmat Allah yang dicurahkan dalam dasar legislatif negara, ekonomi, sistem pemerintahan, dunia kesehatan, sekolah, sistem pensiun, bagaimana memperlakukan orang tua, memperlakukan anak-anak, memperlakukan orang cacat, memperlakukan orang-orang yang lemah secara ekonomi. Semua didasarkan pada firman Tuhan. Tapi hikmat yang diberikan ratusan tahun yang lalu itu, yang membawa negara ini makmur, membawa negara ini menjadi besar, kemudian ditolak dan ditendang oleh bangsa dan negara ini. Dalam ayat 16 jelas dikatakan, hikmat itu dihina dan perkataannya tidak didengarkan orang. Dan ini yang terjadi dengan Amerika Bapak Ibu. Ketika Allah ditendang dari pemerintahan, Allah ditendang dari sekolah, dari berbagai hal, kebenaran-kebenaran Alkitab dianggap sebagai kebodohan. Maka tanpa sadar, negara ini masuk dalam kemerosotan akhlak moral yang bejat, tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara lain manapun. Kita masuk dalam jurang kegagalan. Kalau dulu Amerika adalah negara gudang misionaris yang mengirimkan misionaris ke berbagai tempat, sekarang tidak Bapak Ibu. Amerika menjadi ladang misi terbesar dalam dunia ini. Hikmat Allah dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Allah adalah permulaan segala hikmat. Tapi ketika takut akan Allah hilang dalam negara ini, yang ada hanyalah kebodohan yang menghancurkan. Amerika berpikir dia bisa menyelamatkan bangsa ini dengan kekuatan perangnya yang luar biasa, yang tidak ada bandingnya dengan negara manapun. Tapi lihat apa yang terjadi ketika kasus September 11. Ketika negara ini mengandalkan kekuatan perangnya, kekuatan militernya, hancur dalam sekejap. Saya kasih contoh lain, aborsi di tengah-tengah negara ini. Aborsi merupakan kontroversi besar di tengah-tengah negara ini Bapak Ibu. Negara ini dibangun dengan dasar di mana Alkitab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana kita menghargai nyawa semua manusia, termasuk nyawa bayi dalam kandungan. Tapi tahun 1973 Amerika melegalkan aborsi di semua state, di 50 state, di mana setiap state diperkenankan untuk memiliki paling tidak satu klinik aborsi. Sejak itu Bapak Ibu, hasil survei menunjukkan bahwa Amerika membunuh bayi tiap tahun, paling tidak 60 juta bayi setiap tahunnya. Berapa banyak orang mati pada waktu perang? Berapa banyak orang mati karena COVID-19? Berapa banyak orang mati karena flu season? Berapa orang mati karena kebakaran, karena penembakan, karena kejahatan? Tidak seberapa Bapak Ibu dibandingkan dengan jumlah bayi, jumlah manusia yang mati karena aborsi. 60 juta orang, 60 juta bayi mati setiap tahun di Amerika oleh karena aborsi. Kematian karena aborsi ini sungguh mengerikan. Tapi mampukah kita sebagai orang percaya katakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada kebenaran Alkitab, tapi pada saat yang bersamaan saya menyetujui aborsi? Bagaimana dengan bayi-bayi yang Tuhan izinkan hidup, lahir, hadir di dalam kandungan ibunya? Tidak terjadi tanpa kebetulan, bukan Bapak Ibu? Kalau kita katakan, oh saya memperhatikan kebutuhan si ibu, kebutuhan si mama, kebutuhan kesehatan si ibu, bagaimana dengan bayi yang dibunuh? Tidakkah kita memikirkan dia sebagai seorang manusia, seseorang yang sudah punya nyawa, yang diciptakan Tuhan dengan sengaja?
Bagaimana mungkin kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau, tapi pada saat yang bersamaan kita menyetujui aborsi. Kita menyetujui ketika seseorang membunuh bayinya dengan alasan kesehatan ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu seandainya Maria, ibu Yesus, melakukan hal yang sama? Ketika dia kedapatan hamil dan dia katakan, saya nggak mau hamil, ini bukan bayi saya akan aborsi. Apa yang terjadi dengan nasib kita semua sebagai orang percaya? Kita semua hidup berjalan tanpa juru selamat. Apa yang terjadi? Saya bisa kasih contoh ratusan atau ribuan orang yang berpengaruh dalam dunia ini yang masih ada oleh karena ibunya memilih untuk tidak mengaborsi mereka dengan berbagai hal. Walaupun karena diperkosa, kegagalan program KB, salah hitung, dan berbagai hal lain. Bapak Ibu, bagaimana dengan Yesus Kristus sebagai bayi yang punya kemungkinan besar untuk diaborsi? Bagaimana dengan Steve Jobs, founder dari Apple, yang semua produknya kita pakai Bapak Ibu? Kalaupun ibunya memilih untuk mengaborsi dia dan tidak memberi dia kesempatan untuk diadopsi oleh ayahnya, Job. Bagaimana dengan Tim Tebow Bapak Ibu? Seorang football star yang menjadi berkat bagi banyak orang muda di Amerika, bahkan di seluruh belahan dunia. Bagaimana dengan Andrea Bocelli, opera singer terkenal yang dengan pujiannya, dengan lagu-lagunya kita semua diberkati. Andrea Bocelli katakan, saya bersyukur punya ibu yang tidak mengaborsi saya, walaupun sudah mengetahui saya cacat sejak dari dalam kandungan. Amerika hancur karena melupakan hikmat Allah yang telah membesarkan nama negara ini, membuat negara ini menjadi makmur dan hebat. Jangan sampai sebagai orang Kristen kita ikut tenggelam dalam semua kompromi dosa dan mengabaikan hikmat Allah. Manusia dalam dunia ini tidak akan pernah menghargai hikmat Allah Bapak Ibu. Tidak akan menghargai kita walaupun kita memberikan hikmat Allah kepada mereka. Tidak akan mengucap syukur, bahkan akan menghina kita. Tapi tidak apa-apa, asalkan kita tidak tenggelam dalam semua hal itu. Di tengah dunia yang membesarkan kekuatan fisik lebih daripada hikmat Allah, mari kita menjadi terang, menjadi garam dunia. Daripada rasa takut kita untuk ditolak oleh manusia lain, kehilangan popularitas, kehilangan teman, tidak disukai lagi, karena kita memilih hikmat Allah lebih daripada kekuatan fisik dan kekuatan dunia yang gelap ini. Walaupun sekali lagi hikmat Allah ditolak, dihina, dan dibenci oleh dunia ini, jangan pernah mundur Bapak Ibu, maju terus, karena Tuhan berjanji Dia akan bersama-sama dengan kita. Ingat 3 hal ini. Kuasa yang sejati datang dari hikmat Tuhan dan bukan dari kekuatan fisik. Hikmat seringkali datang dari sumber yang tidak kita duga. Dan jangan pernah mengharapkan dunia menghargai hikmat Allah. Apapun pergumulan Bapak Ibu sekarang, berdoalah, mintalah hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan pergumulan Bapak Ibu. Jangan mengandalkan kekuatan fisik. Apapun pergumulan Bapak Ibu, ingatlah, mintalah hikmat Allah yang kadang-kadang datang dari orang-orang yang tidak kita duga, tidak kita sangka. Tapi ingat, ketika hikmat itu kita harap dapatkan, jangan pernah mengharapkan dunia ini menghargai hikmat Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sangat dalam ini. Tapi Engkau tidak terbatas untuk mengaplikasikan kebenaran ini sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap Bapak Ibu yang sedang mendengarkan sekarang. Hamba berdoa tiap-tiap Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, apapun pergumulan mereka, berilah hikmat ilahi dalam hidup mereka, sehingga mereka mengandalkan hikmat itu lebih daripada kekuatan fisik, lebih daripada hikmat dunia ini, lebih dari orang-orang, kekayaan, apapun yang kami andalkan dalam dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk meminta hikmat itu kepada Allah sebagai sumber segala hikmat, yang akan memberikan kepada kami tanpa pernah membangkit-bangkitkannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya, untuk firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah hari ini. Doa saya kita semua mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita bisa kuat dalam menghadapi tiap-tiap pergumulan.
tiap-tiap hari, khususnya di tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun buat Ibu Herlinda yang berulang tahun 15 September. Bahkan juga selamat ulang tahun atau happy anniversary buat Pak Ferry dan Bu Sin tanggal 14 September. Dan juga selamat ulang tahun untuk Kesia Tanamal yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Herlinda, juga Pak Ferry dan Bu Sin, bahkan Kesia. Tuhan Yesus berkati kalian selalu. Baik, dan yang berikut, jangan lupa sebentar sore kita kumpul lagi di gereja jam 4.30. Kita akan bersekutu bersama-sama, kita akan berdoa bersama, dan kita akan mendengarkan lagi pelajaran sambungan dari Ibu Sarah. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. There is power, power, wonder working power